Pria itu menemukan seutas kabel di pulau terpencil. Dia segera menariknya keluar dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa tali itu ternyata terhubung langsung ke laut dalam. Pria itu langsung bingung. Tanpa sadar, dia melihat ke depan. Ternyata ujung lainnya terhubung ke dalam hutan. Pria itu menjadi penasaran. Maka dia mengikuti kabel tersebut. Tidak lama kemudian, dia dihadang oleh sesuatu. Dia membungkuk dan melihat. Ternyata itu adalah kawat berduri. Bahkan orang bodoh pun tahu itu adalah perangkap. Namun ini adalah pulau terpencil yang sepi. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Pria itu dengan hati-hati mengangkat kakinya. Dia berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya. Dia berencana untuk melewati atasnya. Sampai kakinya baru saja menyentuh tanah. Belum berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar suara klik. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia langsung terjebak di udara oleh perangkap. Tubuhnya tiba-tiba tidak terkendali dan menabrak pohon. Pahanya juga tertusuk cabang pohon yang menonjol. Rasa sakit membuatnya berteriak kesakitan. Dia terus berjuang di udara. Setelah istirahat sejenak, pria itu dengan tegas berusaha bangkit. Dia menggenggam erat cabang pohon. Kemudian, saat dia tidak sadar, dia tiba-tiba mencabut cabang pohon itu. Kemudian dia pingsan karena rasa sakit. Malam segera tiba. Juan Mao perlahan pulih dari pingsannya. Tapi sebelum ia bisa meminta pertolongan, seseorang misterius tiba-tiba muncul dan memotong tali. Kepala Juan Mao langsung terhempas ke bawah dan pingsan. Hanya melihat orang mendekatinya dengan samar-samar. Kemudian ia kembali pingsan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Ketika ia bangun kembali, menemukan dirinya berada di dalam ruangan yang gelap. Tangan dan kaki sudah terikat dengan kuat. Tidak bisa bergerak. Terus-menerus mendengar suara wanita yang bertanya di telinganya. Membuat Juan Mao bingung. Maka secara refleks ia mengatakan bahwa ia tidak tahu. Ternyata itu membuat wanita itu marah. Langsung disiksa dengan listrik tegangan tinggi. Juan Mao menjadi takut dengan listrik. Buru-buru menjelaskan bahwa ia adalah seorang penyintas kecelakaan pesawat. Untuk mencari sesuatu. Mengirimkan sinyal bantuan selama 16 tahun baru tiba di sini. Katakan saja, langsung menembak dan membuat Juan Mao pingsan. Ketika ia bangun kembali, wanita itu juga mulai tenang. Mulai berbicara dengan Juan Mao. Tanpa sengaja, Juan Mao tiba-tiba menyadari. Ia tampak sangat peduli dengan sebuah kotak musik yang rusak. Untuk mendapatkan simpati wanita itu, Juan Mao dengan sukarela menawarkan diri untuk memperbaikinya. Ternyata wanita itu tidak mengikuti skenario, malah langsung bangkit dan mengambil jarum suntik dari lemari, mengasah ujung jarum dengan kertas krep, kemudian menghabiskan satu botol minyak rambut selama ribuan tahun. Di depan Curly, menusuk daging kaki dengan suara berulang-ulang, hampir membuatnya terbang ke langit. Beberapa jam kemudian, rambut keriting terbangun dari tidur, langsung terkejut dan berdiri tegak. Wanita di depannya segera meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak bermaksud jahat, hanya ingin menggantikan tempatmu, untuk memudahkan memperbaiki kotak musik. Curly melihat wanita itu mulai mereda. Dia juga menjadi tegar, mengancam wanita untuk mengungkapkan semua detail terlebih dahulu. Jika tidak, jangan berharap dia akan membantu. Mustahil. Wanita hanya bisa menjelaskan alasan dengan hati-hati. Sebenarnya dia adalah anggota tim penelitian ilmiah, mengalami badai saat menjalankan misi di laut. Kapal karam akibat menabrak karang, terdampar di pulau terpencil ini. Karena kerusakan parah pada badan kapal, maka kita hanya bisa menetap di sini terlebih dahulu, mengirim sinyal permintaan bantuan keluar. Mendengar perkataan si keriting, wanita itu sepertinya teringat akan sesuatu yang menakutkan. Dengan wajah tegang, dia berkata, di pulau ini ada tempat yang disebut Batu Hitam. Di sana tinggal orang-orang bersenjata. Wanita itu mengatakan itu orang lain. Tapi ketika si keriting bertanya apakah dia melihatnya sendiri, wanita itu mengatakan dia tidak melihatnya sendiri. Hanya kadang-kadang bisa mendengar suara berbicara. Mendengar sampai di sini, si keriting sepenuhnya mengerti. Wanita itu mungkin mengalami hayalan karena terlalu lama sendirian. Maka dia tidak bertanya lagi. Ia fokus membantu wanita memperbaiki kotak musiknya. Di antara itu, dia juga menyimpan sesuatu. Dia tidak menyerahkan obeng. Berencana mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tapi yang tidak dia duga adalah, kesempatan datang begitu cepat. Saat wanita itu sedang bahagia memeluk kotak musiknya, tiba-tiba terdengar suara raungan di sekitar. Katakanlah, wanita itu mengambil senapan berburu dan bersiap untuk bertempur. Keluarkan benda itu. Itu adalah mangsa. Mangsa tidak memiliki benda seperti itu. Setelah wanita itu pergi, si keriting dengan cepat membuka rantai dengan obeng. Kemudian dia mengambil peta pulau kecil, dengan semua data dan informasi. Berlari ke hutan dengan senapan di punggung. Tidak disangka, wanita yang kembali itu menyadari kehadirannya. Langsung mengarahkan senjata ke arah si berambut keriting. Rencana yang sangat berisiko. Untungnya, si berambut keriting berhasil mengelak ke belakang lawan.
Namun, menghadapi ancaman dari si berambut keriting, wanita itu tidak hanya tidak takut, malah perlahan-lahan mengangkat senapan. Sebenarnya, dia berharap wanita itu akan terluka. Namun, pada detik berikutnya, ternyata wanita itu sudah tahu bahwa senapan itu tidak berisi peluru. Tadi begitu serius hanya untuk efek acara. Meskipun si berambut keriting berniat membunuh, wanita itu tidak berniat melukainya. Karena dia sangat kesepian. Dia hidup sendirian di pulau selama 16 tahun. Tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Si berambut keriting ingin mengundangnya kembali ke perkemahan. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya merasakan kehadiran sesama terakhir kali, lalu berdiri dan bersiap-siap pergi. Sebelum pergi, wanita itu meninggalkan beberapa kata untuk si berambut keriting. Si berambut keriting bingung mendengar kata-kata itu, tidak tahan dan berdiri untuk bertanya mengapa. Si berambut keriting segera menyadari bahwa ada masalah besar. Tidak peduli dengan luka di kakinya, langsung berlari dengan cepat ke arah perkemahan. Namun, kejadian tak terduga terjadi lebih awal. Wanita hamil ini terbangun dari tidurnya. Ternyata bayi dalam kandungannya menghilang. Suara tangisan bayi yang terus terdengar di telinga membuat ibu hamil merasa bingung. Maka dia mengikuti suara itu. Namun di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang pria botak yang sedang meramal. Matanya tidak memiliki putih mata. Terlihat sangat menakutkan. Namun wanita itu tidak hanya tidak takut, tapi juga mengabaikannya langsung. Dia terus berjalan ke tempat suara tangisan berasal. Tidak lama kemudian, dia sampai di dekat kereta bayi. Dan suara tangisan terus terdengar dari kain putih. Wanita itu agak takut. Namun untuk mencari tahu keberadaan anak itu, dia tetap mengumpulkan keberanian untuk mengangkat kain putih itu. Ternyata di dalamnya ada tumpukan daging yang hancur. Wanita itu langsung ketakutan dan terkejut. Pete mendengar teriakan dan segera datang. Ternyata Anna sudah kehilangan akal sehatnya, mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Untungnya Pete berhasil menenangkannya tepat waktu. Awalnya dia pikir itu hanya mimpi buruk. Namun saat dia menunduk dan melihat, jejak darah masih ada di tangannya. Udara tiba-tiba tercium aroma yang aneh. Tiba-tiba sudah hari kedua. Dr. Jack memeriksa telapak tangan Anna. Ternyata dia menggenggam tangannya terlalu kuat. Kuku yang menusuk kulit menyebabkan darah keluar. Benar-benar hanya kepanikan semu. Namun, situasinya tidak semudah itu. Malam itu, ibu hamil masih tertidur. Tiba-tiba diserang. Ada kilatan pedang di perutnya. Semua orang terbangun oleh jeritan mengerikan. Mereka segera berkumpul di sekitar Anna. Namun mereka tidak menemukan apapun di sekitar mereka. Anna mengatakan bahwa seseorang menusuk perutnya dengan pisau. Namun ketika Jack membuka bajunya dan melihat, dia tidak menemukan luka di perutnya. Jack menganggap Anna mengalami kecemasan prakelahiran. Jadi dia tidak menganggapnya serius, dan mengusulkan pengobatan dengan obat penenang. Namun, itu malah membuat Anna marah. Dia merasa Jack tidak mempercayainya. Maka dia pun mengemas barang-barangnya dan meninggalkan gua. Setelah Pete mendengar berita itu, dia segera mengejarnya untuk mencoba meredakan situasi. Namun, tidak lama setelah itu, Anna merasakan sakit perut yang sangat. Sepertinya tanda-tanda persalinan. Pete melihat situasinya dan segera pergi ke gua untuk memberitahu Jack. Kejadian yang tidak disengaja. Bertemu dengan teman Jim di tengah jalan. Jadi Pete meminta Jim untuk memberitahu Jack. Dia sendiri kembali untuk menjaga ibu hamil. Tidak disadari keputusan yang tampak sempurna ini. Namun, ini menyebabkan masalah besar bagi Anna. Pete kembali tidak lama kemudian. Rasa sakit perut Anna mulai hilang perlahan-lahan. Bahkan dia bisa berjalan sendiri. Kemudian mereka berencana untuk kembali ke perkemahan. Tidak disangka, mereka bertemu dengan Jim di tengah jalan. Namun, dia tidak membawa Jack. Malah dia terlihat aneh. Dia terus menatap Anna dengan tajam. Sementara itu, Curly tiba-tiba kembali ke perkemahan dengan pincang. Beritahu Jack bahwa ada orang lain di pulau terpencil itu. Sebelum Jack bisa bereaksi, kemudian, si gemuk memberitahu bahwa ada seorang bernama Jim yang selamat dari kecelakaan pesawat. Ini menimbulkan kehebohan. Jack segera menyadari bahwa ini adalah masalah besar. Dia segera pergi mencari dengan si botak. Namun, sudah terlambat. Di tempat kejadian, selain bekas pertarungan, tidak ada tanda-tanda keberadaan Anna atau Peter sama sekali. Pada saat itu, si botak mengusulkan kembali ke perkemahan untuk mengambil perlengkapan sebelum mencari. Tetapi Jack sudah kebingungan sejak awal. Karena bukan kesalahan penilaiannya, Anna sama sekali tidak akan pergi dari rumah. Juga tidak akan menghadapi bahaya. Maka dia masuk sendirian ke dalam hutan untuk mencari. Namun tidak berlari terlalu jauh. Jack menyadari bahwa dia terus berputar-putar. Tidak bisa menemukan arah sama sekali. Sampai si botak dan rombongannya mengejar. Barulah mereka melanjutkan pencarian. Beruntungnya, mereka menemukan sarung jari Pete di jalan. Ini berarti jalur tidak salah. Namun sayangnya, mereka bertemu persimpangan jalan. Dan ada jejak kaki di kedua sisinya. Maka keempat orang itu berencana untuk membagi menjadi dua kelompok. Si botak dan gangsi menjadi satu kelompok. Jack dan Kelly. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Tiba-tiba langit mulai turun hujan, menyebabkan kesulitan dalam pencarian meningkat secara signifikan. Tidak tahu berapa lama telah berjalan, Jack menemukan sarung jari Pete lagi. Tapi belum sempat dia senang. Terdengar jeritan mengerikan Anna di sekitar.
Setelah mengunci posisi secara kasar, Jack dengan tegas memanjat mengikuti temannya ke atas. Kelly mengikutinya dengan cepat. Tapi karena terlalu terburu-buru, Jack tidak dapat menahan diri dengan baik. Langsung terjatuh dari puncak bukit. Jatuh berat ke tanah. Sakitnya membuatnya menghirup napas dingin. Tapi setelah susah payah berbalik, dia melihat Jim berdiri di depannya. Tanpa ragu, dia langsung menendang Jack, memperingatkannya untuk tidak mengikuti atau dia akan membunuh Pete. Jelas sekali Jack tidak mengerti. Dengan sekuat tenaga, dia langsung menangkap kedua kaki di dadanya. Dengan keras, dia melempar Jim menjauh. Kemudian Jack mengejar dengan semangat. Dengan sepenuh tenaga, dia melempar pukulan hook. Tapi Jim dengan mudah menghindarinya. Beberapa pukulan berat membuat Jack terjatuh ke tanah. Jack dalam bahaya. Dia bangkit dan melempar pukulan hook lagi. Sayangnya, dia masih tidak mengenai. Saya sangat khawatir melihatnya. Saya tidak mengerti apa yang membuat pukulan ini begitu kuat. Membuatnya begitu gigih. Jack terkena tendangan dan pingsan. Beberapa menit kemudian, Kelly menemukan Jack yang tidak sadarkan diri. Sebelum sempat bernafas, Jack berniat melanjutkan perjalanan. Kelly segera mengatakan bahwa air hujan telah menghapus jejaknya. Saat ini tidak mungkin mencari. Tetapi Jack tidak memperdulikannya. Dia terus berjalan sendiri. Kelly tidak punya pilihan selain mengikutinya. Tidak tahu berapa lama mereka berjalan. Mereka berdua di samping pohon besar. Mereka menemukan Pete yang tergantung di udara. Jack tidak berani bertanggung jawab. Dengan cepat, dia menyelamatkan Pete. Namun saat itu Pete sudah tidak bernapas. Tidak peduli berapa banyak usaha Jack menyelamatkannya, tidak ada reaksi sama sekali. Kelly menyadari kenyataan. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Tetapi Jack masih tidak ingin menyerah. Dia terus memukul mayat Pete. Tapi semakin dia memukul, semakin kuat. Dia memukul mayat dengan pukulan yang sama seperti tadi. Semua kemarahannya ditumpahkan pada Pete. Kelly terkejut dan ketakutan melihatnya. Ketika Jack hendak mengantarnya ke perjalanan terakhir, Pete tiba-tiba mulai bernapas lagi. Mereka berdua menangis bahagia tanpa bisa menahan diri. Kembali ke perkemahan dengan Pete. Tapi saat Jack bertanya tentang Anna, Pete hanya berkata dengan acuh tak acuh. Anna adalah apa yang mereka butuhkan. Dan dia tidak berkata lagi. Jack yang kuat pun hanya bisa menyerah. Sementara itu, tim kepala botak masih mencari di hutan. Gangsi melihat langit akan hujan lagi. Dia mengusulkan untuk kembali dan bicara besok. Tapi kepala botak masih tidak ingin menyerah. Dia meminta Gangsi untuk pulang terlebih dahulu. Dia ingin melanjutkan ke depan. Dia memberikan senter satu-satunya kepadanya. Namun, Gangsi tidak menangkapnya. Keduanya langsung menyadari ada yang tidak beres. Senter jatuh ke tanah. Mengapa ada suara benturan logam? Kepala botak menggali tanah dan memeriksanya. Ternyata itu adalah selembar plat besi. Kemudian dia memukulinya dengan pena. Ternyata di bawah ini kosong. Gangsi terlihat bingung. Kepala botak berkata ini adalah yang kita cari. Mereka mulai berlari setelah berbicara. Namun yang tidak mereka duga adalah dua korban selamat dari kecelakaan pesawat menemukan sebuah gudang logam di pulau terpencil. Penampilannya sangat aneh. Sepertinya bukan benda dari bumi. Untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, mereka memanfaatkan ketidakhadiran orang lain. Mereka diam-diam mengambil sebilah kapak pemadam kebakaran. Mereka ingin merusak pintu gudang dengan kekerasan. Namun bahkan jendela kaca pun tidak bisa digoyangkan. Kepala botak menduga itu dibuat di China. Mereka berencana kembali ke perkemahan dan mempertimbangkan dengan matang. Di tengah perjalanan, Gangsi mengusulkan untuk memberitahu orang lain tentang gudang tersebut. Jika tidak, mereka akan pulang dengan tangan hampa setiap kali berburu. Tidak dapat dihindari akan menimbulkan kecurigaan. Namun kepala botak tampaknya takut akan sesuatu. Dia dengan tegas menentang Gangsi mengungkapkan informasi. Tidak ada pilihan. Gangsi hanya bisa mengalah. Namun harus memberitahu adik perempuan, Cui Hua. Karena dia tidak ingin keluarganya meragukannya. Kepala botak setuju karena melihat sikapnya yang keras. Namun, tak disangka Gangsi belum berjalan 2 langkah. Dia tiba-tiba diserang oleh kepala botak di belakang kepalanya. Dia terjatuh ke tanah tanpa suara. Ketika dia bangun lagi, tubuhnya sudah terikat dengan kuat. Sementara kepala botak dengan santai mencampurkan cairan tak dikenal. Gangsi sangat ketakutan. Dia segera memohon agar dia dilepaskan. Dan bersumpah tidak akan mengungkapkan rahasia itu. Namun si botak tidak hanya mengabaikannya. Malah ia memaksa menekan kepala pria itu. Mengoleskan cairan tak dikenal ke luka itu. Setelah semua selesai, si botak bersiap-siap mengemas barang dan pergi. Mungkin karena rasa bersalah. Sebelum pergi, dia melemparkan sebilah pisau ke Steel. Lalu pergi tergesa-gesa ke perkemahan. Tidak peduli seberapa keras Steel berteriak, dia tidak berbalik. Waktu berlalu detik demi detik. Steel mencoba untuk meraih pisau dengan tangannya. Namun cara si botak mengikatnya sangat licik. Tangan depannya ditarik ke depan. Lalu tangan belakangnya ditarik erat. Setiap kali dia mendekati gagang pisau itu setiap inci, rasa terlepasnya bahu itu semakin dalam. Tanpa pilihan, Steel hanya bisa berteriak di tempat, berharap ada yang bisa menemukannya. Sementara itu, rambut keriting sedang menggambar peta pulau terpencil. Tiba-tiba mendengar suara langkah di belakangnya. Dia mengangkat pisau dan melihat. Ternyata si botak sedang lewat. Rambut keriting baru kemudian merasa lega. Perlahan meletakkan pisau di tangannya.
Kemudian mereka berbicara satu sama lain. Si botak mengetahui bahwa rambut keriting ingin menggambar peta. Maka dia dengan sukarela memberikan kompas satu-satunya kepadanya. Rambut keriting agak bingung melihat ini. Seorang pemburu yang sering berada di hutan. Bagaimana bisa barang petunjuk jalan diberikan begitu saja? Namun demi menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, Curly juga tidak berpikir terlalu dalam. Namun segera dia menyadari ada yang tidak beres. Karena kompas sudah dimanipulasi sejak lama. Arahnya sama sekali salah. Curly memberitahu Jack keadaan sebenarnya. Baja yang berlinang air mata sedang tidur nyenyak. Namun tiba-tiba terbangun oleh suara teriakan. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suara itu menghilang lagi. Steel agak bingung. Dia mengira itu hanya ilusi. Sampai suara itu terdengar lagi. Barulah dia menyadari adiknya datang menyelamatkannya. Dia segera berteriak dengan keras. Ternyata adiknya juga dibawa terikat. Sebelum dia bisa bereaksi, detik berikutnya, melihat adiknya dalam bahaya, Steel tidak peduli dengan banyak hal lagi. Tarik napas dalam-dalam. Dengan rasa sakit yang hebat karena lengan terkilir, dia meraih pisau. Akhirnya, pada saat terakhir sebelum terluka, dia berhasil meraih pisau. Dia menariknya dengan cepat. Tidak ada waktu untuk istirahat. Dia dengan cepat memotong tali. Dia berlari ke arah suara yang terdengar. Dia menemukan adiknya di bawah pohon besar. Dengan tergesa-gesa, dia mendekat dan memotong tali. Pada saat yang sama, monster juga melihatnya. Dengan cepat, jarak semakin dekat. Untungnya, Gangxi sudah sendirian selama 20 tahun. Kecepatan tangannya luar biasa. Dalam sekejap, tali terlepas. Dia membawa adiknya dan berlari masuk ke dalam hutan. Namun, mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari monster. Pada saat yang genting, Gangxi dan adiknya bersembunyi di semak-semak di sebelahnya. Mereka berhasil lolos dengan selamat. Tidak tahu sudah berapa lama. Di luar, semakin tenang. Gangxi mengumpulkan keberanian untuk keluar dan memeriksa. Dia menemukan monster sudah menghilang. Pada saat itu, Cui Hua bertanya kepada Gangxi, mengapa orang botak tiba-tiba ingin menculiknya? Gangxi tidak menjawab. Dia berencana untuk kembali ke perkemahan terlebih dahulu. Namun, di perjalanan pulang, Cui Hua terus bertanya tanpa henti, membuat Gangxi tidak dapat mengenali arah. Akhirnya, dia menceritakan tentang penemuan gudang kepada Cui Hua. Tidak disangka-sangka, mereka mengungkapkan posisi mereka. Monster muncul dengan cepat. Mereka berbalik dan langsung lari. Dalam kepanikan, mereka berlari tanpa arah. Mereka malah berlari ke padang rumput tanpa perlindungan. Cui Hua langsung ditangkap oleh monster ke tengah kerumunan. Monster itu mulai merobek-robek dengan gila. Gangxi mendengar jeritan dan segera berbalik untuk menyelamatkan. Namun, sudah terlambat. Dia hanya bisa melihat adiknya dibawa pergi dengan mata terbuka lebar. Kemudian dia mencari ke arah mana monster pergi. Dia menemukan beberapa jejak darah di tepi sungai kecil. Gangxi melihat ke hulu sungai. Dia melihat adiknya terbaring di batu karang di tepi sungai. Dia merasa situasinya tidak baik. Dia segera berlari ke arah batu karang. Namun, apa yang terjadi di depan matanya membuatnya terkejut dan membelalakkan mata. Bagian atas tubuh adiknya penuh dengan daging yang hancur. Darah segar berkumpul di luka. Pakaian sudah basah kuyup. Gangxi memeluk adiknya dalam pelukannya. Dia terus memanggil, berharap mendapatkan jawaban. Namun, adiknya sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Dia hanya bisa meratapi mayat itu dengan tangis yang keras. Dia bersumpah untuk membalas dendam pada orang botak. Malam tiba dengan cepat. Gangxi kembali ke perkemahan. Melihat kepala botak santai menghangatkan diri di dekat api unggun. Seperti orang yang tidak punya urusan. Amarah di dalam hatinya tidak bisa lagi ditahan. Dia dengan tegas mengeluarkan pisau lipat dan berlari menuju kepala botak. Setelah perkelahian singkat, Gangxi menekan kepala botak di atas tubuhnya. Menanyainya mengapa dia menculik adik perempuannya sendiri. Menyebabkan dia mati tragis di tangan monster. Tidak disangka, kepala botak terkejut mendengarnya. Namun dia terlihat sangat terkejut. Mengatakan bahwa dia tidak menculik Cui Hua. Gangxi tentu saja tidak percaya. Maka kepala botak bertanya mengapa tidak ada noda darah di tubuhnya. Gangxi benar-benar bingung setelah mendengarnya. Dia jelas-jelas memegang jenazah adik perempuannya. Mengapa tidak ada noda darah di tubuhnya? Sambil Gangxi bingung, kepala botak mendorongnya dengan kasar, sedang bersiap-siap untuk menanyakan detailnya. Namun tiba-tiba terdengar suara Cui Hua dari belakang. Gangxi melihat dengan kaget. Dia melihat adik perempuannya dalam keadaan baik-baik saja mengambil air di tepi kolam. Pikirannya langsung kosong, mengira dirinya mengidap penyakit jiwa. Dia curiga monster itu sengaja membingungkan Gangxi. Tetapi apa tujuannya sebenarnya? Kepala botak juga tidak tahu. Namun kejadian aneh tidak berhenti. Keesokan harinya, ketika Kelly dan Seng Biao berenang di danau, mereka menemukan dua mayat manusia di dasar air. Buku ini tidak mengherankan. Namun yang tidak mereka duga, seekor jantan dan seekor betina bermain-main di air. Tidak disangka saat menyelam, mereka menemukan dua mayat yang mengejutkan di dalam air. Di bawahnya ada sebuah koper. Mereka membawa koper itu ke darat.
Sang Biao menyadari bahwa Kelly tampaknya mengenal benda ini. Maka dia mencoba untuk mengklaimnya. Kelly hanya bisa pura-pura tenang, mengatakan bahwa siapapun yang mengambilnya tidak masalah. Namun setelah Sang Biao tertidur, Kelly diam-diam masuk ke tenda lawan. Dia berniat mengambil koper itu. Namun ternyata Sang Biao sudah siap, langsung menangkap Kelly dengan satu tangan. Tanpa sadar, dia langsung mengucapkan kata-kata kasar. Kelly merasa malu dan bersalah. Tanpa ragu, dia menabrak hidung Sang Biao dengan kepalanya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk mengambil koper itu. Namun semakin Kelly seperti itu, Sang Biao semakin tidak membiarkannya berhasil. Dia keras kepala dan tidak melepaskan genggamannya pada koper tersebut. Kelly hanya bisa menyerah dan pergi. Ini membuat Sang Biao semakin penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak. Keesokan harinya, dia mulai membuka kotak dengan paksa. Namun, tingkat kesulitannya melebihi imajinasinya. Saat itu, Dahei lewat di sebelahnya. Dia menyarankan agar dia menggunakan kekuatan untuk membuka kotak dengan memukulnya. Sang Biao mengerti dengan cepat. Dia segera berbalik dan masuk ke hutan untuk mencari batu. Dia mengangkat kotak bagasi dan menabrakkannya ke atas. Namun, meskipun mencoba berkali-kali, dia tidak bisa membukanya. Dia hampir terluka di lengannya. Dia benar-benar frustrasi. Maka dia langsung memanjat ke tempat yang lebih tinggi. Dia berencana untuk jatuh bebas dan membuka kotak dengan keras. Namun, itu tidak berguna sama sekali. Dia juga jatuh ke dalam perangkap yang disusun oleh Kelly di sekitarnya. Setelah meninggalkan senyuman puas, lari saja. Ini membuat Sang Biao marah. Dia melepaskan lengan dan mengejarnya. Kelly, bagaimanapun, adalah seorang wanita. Dia tidak bisa lari lebih cepat dari Sang Biao yang kuat. Tidak lama kemudian, dia berhasil ditundukkan oleh Sang Biao. Kelly masih ingin mencoba trik lain. Namun, Sang Biao dengan mudah menghindarinya. Ekspresi wajahnya sangat puas. Namun, pada detik berikutnya, setelah keduanya bangkit, Sang Biao berniat memberikan kotak itu padanya. Tapi dengan syarat mengatakan apa yang ada di dalamnya. Membuatmu berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, Kelly terjebak dalam kebingungan. Dia hanya menatap Ding Biao dengan diam. Ding Biao melihat ini dengan putus asa dan mengangkat tangannya. Mereka berangkat meninggalkan hutan. Namun, Kelly tidak menyerah. Dia tidak bisa menahan bau itu. Dia berencana untuk datang secara diam-diam. Dia langsung mencari Jack untuk meminta bantuan. Dia memberitahu Jack bahwa ada banyak senjata di dalam kotak. Sekarang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan Ding Biao. Namun, Jack juga tidak mudah ditipu. Sesuatu yang membuat Kelly begitu gugup. Tidak semudah itu. Maka mereka meminta agar harus membukanya bersama-sama. Kelly dengan senang hati setuju. Kemudian Jack pergi mencari Ding Biao untuk meminta kotak. Namun, Ding Biao bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Dia menolak tanpa berpikir dua kali. Melihat ini, Jack mulai mengancam Ding Biao. Jika tidak diberikan, dia akan berhenti memberikan. Antibiotik untuk lenganmu saja. Sang Biao ketakutan. Saya benar-benar menyerah. Posisinya dalam hatiku hancur dalam sekejap. Mulai sekarang, saya secara sepihak mengumumkan bahwa dia berganti nama menjadi Tian Mei. Dia menjadi pengecut. Namun saat dia pergi, Tian Mei masih memperingatkannya untuk tidak percaya pada Kelly. Jack berpikir, apa yang bisa kamu katakan? Saya yang terbaik di sini. Kemudian dia membawa kotak kembali ke gua. Dia mengambil kunci dari tangan Kelly. Memulai tahap membuka kotak yang paling dinantikan. Hasilnya tidak mengejutkan. Di dalamnya memang ada senjata pemusnah massal. 4 senapan otomatis AWM. Dilengkapi dengan puluhan ribu peluru. Tapi senjata dan sejenisnya tidak penting. Amplop yang tidak mencolok ini adalah rahasia Kelly. Jack memberikan amplop itu padanya. Biarkan Kelly membukanya sendiri. Saya pikir di dalamnya ada bom nuklir. Ternyata hanya sebuah model pesawat. Jack benar-benar kagum. Tanyakan kepada Kelly apa itu. Kelly tidak ingin menjawab. Jack berdiri dan bersiap pergi. Jack mendekat dan memaksa bertanya. Cinta berubah menjadi pembunuhan. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Aku tidak suka orang yang berbohong. Mari kita lewati bagian ini. Mari kita bicarakan tentang gadis-gadis cantik Korea yang mengenakan bikini. Hal tentang mandi di pantai. Awalnya mandi ini juga tidak ada apa-apa. Tapi siapa yang tahu suaminya yang suka kimchi itu? Tapi dia adalah tipe pria yang sangat macho. Dia sama sekali tidak membiarkan kalian melihat lebih banyak. Dia bersikeras membawa pulang istrinya. Semua orang merasa kesal tapi tidak bisa mengatakannya. Tapi salah satu teman itu tetap ingin melihat. Tidak hanya ingin melihat, tapi juga ingin melihat lebih dekat. Ini membuat suaminya yang suka kimchi marah. Melihat mereka hampir berkelahi. Tidak disangka, Suyon tiba-tiba melakukan gerakan besar. Langsung memukul kepala temannya hingga mati lampu. Hampir saja langsung terformat. Awalnya, istri membantu suami itu adalah hal yang normal. Tapi setelah itu, hal ini menjadi lebih aneh. Ternyata Suyon diam-diam pergi mencari Dahei.
mengungkap rahasia suaminya yang suka kimchi. Kamu